Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, pagi hari ini kita akan masuk ke kompetensi komunikasi di ranah konseling. Kalau kemarin minggu lalu kita coba untuk belajar bersama, diskusi bersama bagaimana komunikasi di uh, edukasi gizi. Sekarang kita ke konseling. Kira-kira bedanya edukasi sama konseling apa? Pernah ngasih edukasi belum? Teman semester 4 ini. Ngasih penyuluhan atau ngasih edukasi pernah atau belum? Pernah. Di Posyandu, gabung sama Posyandu. Berarti setiap anak kasih kesempatan ngomong. Oh, enggak semuanya. Ini yang tadi bilang ke Posyandu, mandiri atau tugas kelas atau gimana? Secara mandiri. Oh ya, ngasih edukasi tentang apa kemarin, Mbak? MPASI. Ada teman lain nggak? Atau cuma kamu keluar di sini? Oh, terima kasih. Sama teman-teman ya. Sasarannya satu kelompok. Kalau sasarannya kelompok itu kategori konseling atau edukasi menurut kami. Ya, jadi kalau berarti teman-teman mata kuliah konseling, mata kuliah edukasi itu buat kalian ini kan ini kurikulumnya masih kurikulum yang lama toh. Itu nanti di semester 6, semester 7 ada mata kuliahnya sendiri. Tapi buat teman-teman semester bawah kalian di kurikulum yang baru mereka akan belajar edukasi dan konseling jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, saya di kegiatan komunikasi ini coba untuk mengkaji satu bagian penting karena edukasi ataupun konseling butuh ngomong. Sehingga topik hari ini walaupun ini lebih banyak akan didiskusikan nanti di semester 6 atau 7, tapi kemampuan ngomongnya yang harus disiapkan sejak dini di semester untuk kurikulum yang lama. Kemarin saya mau tanya sama balik itu coba itu pertama kali dari jumlah sesuatu pokok ada kesulitan nggak kalian atau cuma diam aja. Terus satu grupnya cuma 3 orang atau 4 orang saja. Oke. Maksudnya gimana? Ya, saya rasa sudah Pak. Saya rasa sudah Mbak gitu. Ada satu yang tanya, tapi cuma yang misal kalau nggak anaknya nggak suka nggak dikasih nggak apa-apa. Oke. Apa yang kamu rasain ketika audiensnya cuma sedikit dan ketika kamu ngasih sesi pertanyaan mereka cuma haha hihi doang. Ini sih Pak. Bingung gimana? Soalnya waktu si audiensnya tuh nggak nangkep yang dijelasin. Kamu nggak ngerti dia sudah paham atau belum. Ya, Itulah yang kami rasakan ketika kami ngasih kesempatan teman-teman mau tanya enggak. Kami kasih kesempatan buat ngomong, diam aja. Itu sama. Ini minggu 2 minggu terakhir dan sampai nanti di bulan Juni, teman-teman semester 6 saya kasih tugas buat ke lapangan, kasih edukasi bebas. Mau kemana aja boleh. SD, SMP, SMA.
lansia, ibu dengan balita, boleh. Mungkin teman-teman nggak diajak karena mereka internal aja, kelompok internal. Tapi kalau untuk main kemana-mananya mungkin diajak, saya tidak tahu. Mereka juga sama. Bagaimana caranya biar audiens itu punya fokus sama mereka terus selama kegiatan. Karena kan tadi balita ya. Balita kan penimbangan kan normalnya setelah ditimbangkan pulang. Dapat PMT misalnya pulang. Padahal di sini setelah dapat PMT duduk dulu dong. Ada yang mau ngomong nih gitu toh. Nah kemarin hasil kemarin sore baru ada 6 kelompok dari 10 kelompok yang sudah menjalankan tugas. Jadi baru 6 dari 10. Nah mereka karena sudah dipersiapkan lebih rapi, teman-teman kan belum ya, kemarin kan belum dipersiapkan lebih rapi, ada bimbingan dengan saya, kemudian ada presentasi awal juga. Puji syukur malah pihak-pihak desa ataupun sekolahnya minta kembali lagi. Tapi topiknya berbeda gitu. Jadi kan artinya mereka suka toh dengan kehadirannya. Gitu. Saya mau tanya dulu, kalau kemarin ini menarik karena baru 2, yang lain berarti belum pernah event apapun, bukan bicara tentang tugas atau apapun, berarti belum pernah ngasih edukasi. Ngomong ke khalayak orang banyak belum, Mbak Dia sudah pernah. Oke, nanti kita tanya. Nah, kalau mau kelancaran biar mereka tahu, kamu apakah memberi pengumuman dulu mungkin? Eh, Waktu itu sih disampaikan ke customer kalau misalnya kita mau sedikit edukasi itu nggak lama. Sudah disampaikan juga, tapi pas di hari pelaksanaan itu akhirnya juga bingung sedikit umumnya kok orang itu kalau Oh, tapi sebenarnya orangnya banyak. ya Tapi yang stay di sini cuma 3 keluarga doang. ya Oke, ini menarik. Apa namanya? Jadi pembelajaran menarik buat Mbak Tessa, Mbak Lintang, dan teman-teman yang lain. Kalau besok ke depannya, kalau mau kegiatan seperti itu, biar mereka antusias. Kemarin teman-teman dari kelompok semester 6 itu mereka menyiapkan banyak hal. Pertama, siapin undangan. Nggak memasrahke sama kader. Karena kader kan juga urusannya banyak. Nggak cuma ngingetin, posyandu kan bulan depan. 1 bulan sekali. Kamu ngumumin ini kapan? Kan gitu. Dikasih tahu secara lisan, oh deal. Oh dikasih undangan, dibagiin. Lewat musola, diomongin H-1 besok, atau nanti sore, ngomongin gitu. Bahkan kalau sampai ada yang belum datang, kan ada datanya. Kalau posyandu kan nggak mungkin kok cuma 10 ya, kan berarti tahu nih berapa orang yang belum datang. Nah yang belum datang kemudian dijemput. Beberapa seperti itu atau di chat, ayo datang, ini sudah ditunggu dan ya. Nah ketika kegiatan ya jangan terlalu lama karena mereka di situ sudah reward kan, posyandu itu kan reward. Gitu. Nah itu tapi tantangan tersendiri. Itu teman-teman kalau tadi Dea boleh cerita sedikit deh. Oh di PL, oke. Ngomongin apa deh? Siapa yang ngomong? saya sama Pak Chandra. Oh, oke. Terus ngasih. Sebenarnya itu kita masuk ke 2 kelas, tapi dibagi jadi 2 kelompok. Oke. Jadi emang beberapa orang itu yang di satu kelas, misalnya kayak edukasi. Nah, sasarannya kan mahasiswa, siswa SMA ya. Jadi mereka emang feedbacknya udah lebih paham dan lebih bisa kasih feedback. Oh yang kurang jelas itu pikir ini kak, kalau kayak gini gimana? Mereka udah bisa kasih tanya. Jadi ngajak ngomongnya lancar. Ya. Tapi kalau sasarannya anak KB, kelompok belajar, playgroup, TK, SD, apakah kemungkinan akan sama? Menurut kalian walaupun belum pernah. Nah, teman-teman semester 6 kemarin ada yang di anak SD, anak SD sama kalau angkatan sebelumnya itu di playgroup, di belakang sini ada playgroup. Usia 3 tahun sampai 5 tahun. Yang diajak ngomong mungkin belum begitu responsif. Itu tantangannya banyak ketika ngasih edukasi. Saya hari ini nih ngasih edukasi, ya toh, orangnya banyak. Prosesnya saya ngasih sesuatu informasi yang merata dari depan sampai dari pojok sampai kanan kiri, informasinya diterima sama. Itu ngasih edukasi. Kita sudah belajar itu kemarin. Nah, ketika ngasih edukasi, saya ngasih edukasi atau teman-teman ngasih edukasi tadi Mbak Lintang, Mbak Tessa ngasih tentang MPASI, kamu tentang jajanan itu.
Yang ditanyakan kan kemungkinan ya tentang itu aja toh. Di kelasnya Mbak Tessa, ya mereka akan bicara tentang MPASI-nya aja. Di kelasmu kamu akan ditanya tentang jajanan aja. Relatif tidak akan ditanya banyak di luar itu. Tetapi ketika kita bicara tentang konseling, akan jauh lebih luas. Nggak cuma tentang topik yang didiskusikan aja, gitu ya. Nah, oke, kita coba belajar dulu sebentar. Ini pengertian konseling gizi. Ini teman-teman kalau misalnya belum begitu jelas, silakan lihat slide yang sudah sempat saya kirimkan. Konseling gizi pertama kali ini sudah dapat PSG ya. Ya, pertama kali yang harus dilakukan sebagai seorang tenaga gizi, mau settingnya di mana pun deh, di rumah sakit, di puskesmas, atau nanti punya teman-teman punya klinik mandiri misalkan, itu yang pertama kali dilakukan adalah assessment. Di dalam assessment teman-teman akan melakukan seperti di PSG kemarin. Kalian akan mengkaji antropometri, gitu, berat badan, tinggi badan dikaji. Assessment itu bahasa Indonesia pengkajian. Kalian akan menghitung. Terus kemudian mungkin kalau di rumah sakit atau terus di puskesmas sudah ada leukemia misalnya hasil laboratorium. Assessment, dia sebenarnya ini materi semester 6 ya. Tapi kalian juga ada tes kita. Assessment, kalau assessment gizi itu nanti ada di badan kelebih B, A, B, C, F. Ini nanti kalau mau lebih detail lagi ada domain tambah lagi dan nanti sesuai. Ya, D itu adalah dietary history. Adalah semester 4 sudah dapat PKP ya, penilaian konsumsi pangan. Nah, di sini kalian akan mengkaji dietary history. Mau pakai nutricol boleh, mau pakai food preferensi boleh, mau pakai food value boleh. Kemarin itu kemarin sore masih kemarin siang masih makan apa nggak banyak ya. Tetap ya, kan dapat akhirnya pola makan itu kata berapa kilokalori misalnya, polanya bagaimana misalnya. Kamu sudah makan ya ini ya, nggak selesai. Yang pertama adalah bisa indikasi bagaimana riwayat atas. Yang kedua adalah A. Oh, kalau bayi diukur bayi usia 6 bulan diukur tinggi badan. Jadi mulai ada tinggi badan atau panjang badan, kemudian juga ada berat badan, mungkin ada lingkar kepala, mungkin ada lingkar perut, lingkar pinggang, kulit. Jadi kan kamu bisa hitung kalau ada sistem pakai skor, dan yang lain paham ya. Lalu kemana di bawah soal. Jadi kalau bisa bicara di anak semester 6, dengan yang mumpung kalian masih bisa. Setelah antropometri dapat tadi kan berarti di posisi itu dapat, ya kan? Aku kemarin kan mengumpulkan itu bantu nggak? Ikut mengumpulkan yang kalian berdua lakukan antropometri kemarin pos. Kemudian ada biokimia. Oh, bisa nggak hasil laboratorium, hasil pemeriksaan, hasil CT scan, hasil pemeriksaan. Belum tentu ada teman di kursi dulu. Kan kalau di rumah sakit, selebnya tidak cek urin, cek darah dan lain-lain. Ya, selebnya apa? Kemudian yang berikutnya adalah C, clinical. Clinical physical itu apa? Contohnya, oh, ada yang namanya waktu perawatan, ada yang namanya pada tempat di sini suhu badan,
dan kadang-kadang dan respiration rate, ada saturasi oksigen, bakal kan seperti itu ya, saturasi oksigen. Mungkin kemungkinan juga mungkin ada keluhan sistem pencernaan. Kemudian setelah cek edema ya, lalu saya edema kepiting, saya disebut ada edema. Oh, rambutnya apa disebut tidak merah, oh disebut oh mukanya kurves gemuk gemuk gitu, gemuk tapi mukanya apa itu ya, ini buat oh kakinya minyak X. Oh, ketika dilakukan dipalpasi ada pointernya membengkak. Pernah terjadi palpasi? Semester 4 ini mikro belum? Dapat mikro belum sampai ini. Belum ada kunjungan ke ketika kunjungan ke Magelang, belum banyak teman-teman saya di sana. Kalian akan jadi palpasi. Oke, ini salah satu pemeriksaan fisik si pembengkakan. Oke, dan yang ada. Kemudian berikutnya adalah riwayat pasien, riwayat keluarga, mungkin juga riwayat penggunaan obat, suplemen, dan lain-lain. Tetap ini ya, saya tidak akan menjelaskan dalam karena ini. Oke, setelah melakukan visual fisika ini kan ketahuan, oh ternyata secara riwayat makan anak ini dalam 1 bulan terakhir ini makannya turun, ya kan? Karena sakit sih. Batuk pilek, suhunya naik, demam, menggigil, anaknya rewel. Terus kemudian ketika ditimbang, oh berat badannya turun. Berat badannya turun. Belum sempat cek biokimia, belum sempat ke laboratorium. Karena baru di posyandu. Setelah dicek, oh ternyata dia mengalami diare seminggu ini. Batuk pilek sudah 2 minggu belum sembuh. Paham ya? Proses nanyanya itu. Nah itu adalah nanti teman-teman semua ahli gizi, sarjana gizi harus paham asesmen. Dan terkait dengan langkah-langkah asesmen ini sudah diajarkan sejak di mata kuliah jauh di bawahnya sebenarnya. Jadi yang kamu pelajari semuanya ini sebenarnya hanya mempersiapkan satu hal. Kemampuanmu buat turun ke lapangan. Terus itu toh. PSG ini semester 6 mata kuliah namanya asuhan gizi dan samsat. Inti asuhan gizi adalah PSG. PSG di semester 3. Jauh banget jedanya tak? Jadi ketika saya di semester 6 nanya ini lagi, sudah lupa. Karena sudah jeda 2 tahun. Tapi teman-teman syukur masih banyak yang ingat. Karena baru kemarin semester. Ini tidak betul. Nah, kamu bisa menyimpulkan ternyata riwayat makan ini, asupan makan ini harusnya teman-teman hitungnya usia 26, 20. AKG, kan ini komunitas ya. AKG 19 sampai 29 tahun, kalau perempuan semua tuh di sini itu kan cuma 2.400. Ya, kalau dilihat AKG, sudah belajar AKG, AKG 2.400. Tapi ternyata teman-teman makannya nggak 2.400. Kebutuhanmu 2.400. Sorry, kecukupanmu untuk jenis kelamin dan usia kayak kalian 2.400. Tapi kalian lagi diet ekstrim, lagi putus cinta, nggak mau makan. Sehingga dalam sebulan ini makannya cuman kalau di rata-rata ketika dilakukan recall ataupun food frekuensi semi kuantitatif, cuman makan misal 1.500 kalori. Saya nggak mau sarapan, kuliahnya pagi telat dimarahi. Tuh. Makan siang, oh bibitnya sudah tutup diganti AA. Oh nggak mau makan, makanannya kayak gini, oh cuman makan dikit. Makan malam, waduh tugasnya banyak banget, nggak sempat makan malam, udah beli aja gorengan. Misal, itu berlangsung tuh 1 bulan, apalagi nggak ada temen. Biasanya ada yang ngejak makan malam bareng, aku udah di depan, sekarang nggak ada. Mau ke depan malah sakit.
sehingga nggak mau makan dan yang lain. Nangkep ya? Anoreksia itu namanya, nggak mau makan. Nah, dapatlah energinya cuma 1.500. Kalau kecukupannya 2.400 untuk usia dan selalu seperti itu, tapi makannya cuma 1.500, apakah itu cukup? Apa dampaknya jika itu berlangsung cukup lama? Dampak secara simpelnya, sederhananya apa dampaknya? Gimana Mbak Sita? Itu masih cukup panjang. Nggak usah jauh-jauh mikirin. Jangan terlalu teoritis. Di kelas saya enaknya kontekstual aja. Berat badan turun toh. Lalu kecukupannya 2.400. Aktivitas kuliah tetap banyak. Kerja kelompok tetap banyak. Tapi kamu makannya cuma 1.500. Ya kan berat badannya turun. Kecuali maaf ya, teman-teman yang secara visual dari dulu pertama kali ketemu kecil. Apakah kebutuhan kalau tadi kan kecukupan tuh. Kalau kecukupan kan dari WGD ya mungkin saya masih coba dari kan dianggap sama karena jenis kelaminnya sama, usianya sama. Tapi kalau dilihat dari personal, kita bicara kan kebutuhan. Apakah kebutuhannya Mbak? Oh, sama suster usianya berapa? 32. Kamu usianya 20. 19, Mbak. Apakah sama kebutuhan? Kebutuhan beda. Jenis kelamin boleh sama, aktivitas boleh sama. Tapi kalau bicara tentang usia beda. Berat badan mungkin sama, tapi padahal mungkin ya. Ocha sama Dea, sama Sita. Apakah sama kebutuhannya? Tidak. Nah, teman-teman kalau belajar di gizi nanti belajar dua hal. Belajar kebutuhan sama belajar kecukupan. Kalau kalian kemarin di edukasi, kalian belajarnya kecukupan. Kan nggak mungkin kamu ngecek satu-satu nih. Balitanya banyak. Yuk kamu ngecek satu-satu. Ketika melakukan assessment ini. Dietary story. Kalau ngecek antropometri mungkin masih bisa. Ayo timbang. Tapi kalau untuk frekuensi satu persatu balita, yuk selak balik. Iya toh. Maka pakainya kecukupan. Dah rata. Yang perempuan sama. Tapi kalau balita kan sama. Perempuan sama laki-laki. Anak laki-laki sama anak perempuan sama. Ya udah kumpulin berapa? Maka kecukupannya segini. Usianya. Nggak pandang jenis kelamin kalau balita. Tapi kalau untuk usia yang lebih gede lagi, atau untuk kegiatan konseling, kita pakainya adalah kebutuhan. Jadi ngitung. Sudah diajari ngitung kebutuhan. Personal. Personal. Jadi ngitung punyamu doang, ngitung punyamu doang. Dia doang pernah. Kebutuhan loh, bukan kecukupan. Kalau kecukupan itu jenis kelamin usia ada. Jenis kelamin sama usia. Kalau kebutuhan sudah. Oke. Sudah. Pakainya apa rumus? Ya, BMR basal metabolisme rate. Ngitung BMR-nya pakai apa? Rumus apa, Mbak? Mulai sekarang ini mumpung kenal saya sekarang, buang tuh harus benar. Ganti rumus. Ya, karena harus benar itu sudah sebelum banget tinggalin banyak orang. Nanti rumusnya namanya ini. Ya, nanti akan dapat BNR sudah. Jadi dikalikan faktor aktivitas. Tapi faktor aktivitasnya harus rumusnya gitu. Itu jauh lebih akurat dibandingkan harus benar. Mulai belajar pakai itu. Ya, di rumah sakit besar sudah meninggalkan harus Benedict. Pakainya itu kebutuhan. Ya, ini bicara orang sehat. Nanti kalau bicara ternyata si A ini ternyata punya penyakit ini, rumusnya udah beda lagi. Itu nanti sama saya semester 7. Oke? Untuk kalian di kurikulumnya. Nah, kebutuhan. Nah, nanti kalau kalian sudah melakukan assessment di sini, maka kalian akan mencari sebenarnya masalahnya apa sih? Kok anak ini asupan makanannya sedikit? Kok anak ini berat badannya turun?
kok anak ini hasil laboratorium ternyata serum ini serum itunya rendah, defisiensi, ya. Kok anak ini ternyata suhunya naik, terus kemudian ada diare dan yang lain. Kok anak ini ketika dicek memang ada riwayat diare dalam 2 minggu ini, hilang timbul diare sembuh, diare sembuh, batuk pilek. Ada apa sebenarnya? Nah, nanti didapatkan informasinya dari kegiatan assessment ini. Dari kegiatan assessment ini, oh ternyata setelah dikaji, ternyata orang tua kalau ngasih makan, ya kan secukupnya ngasih makan. Orang tua sebenarnya nggak tahu harusnya sih makan berapa banyak. Karena yang kedua, orang tua nggak perhatian tentang misalnya kualitas air. Bersih air itu, saya kalau pakai air bersih, sumur saya bersih kok. Sumur saya bersih. Tapi kalau suruh cuci-cucinya mungkin nggak begitu. Sudah cukup bersih kok, udah nggak bau bisa. Nggak begitu perhatian. Ada yang ngekos di sini, daerah sini. Kampus Timur ini ke belakang, Alekos. Kampus Timur ini wilayah sini. Ada yang ngekos di sekitar sini. Nggak apa-apa. Nggak ada yang ngakuin. Nggak, saya nggak akan berkunjung ya, cuma Alekos. Saya nggak akan berkunjung. Saya cuma tanya, ada yang ngekos di wilayah sini. Ini timur, jalan ini ke timur. Pakainya pam atau sumur. Sumur. Bersih. Menurutmu, kan sudah pakai kaca. Bersih. Kadang bersih, kadang enggak. Oke. Tapi overall kamu nyuci baju, pakaian, makan juga pakai air itu betul. Oke. Yakin sudah cukup bersih dan aman menurutmu? Nah, oke. Nggak apa-apa. Kan subjektif ya. Yang penting banyak yang berdoa kan gitu toh. Beberapa tahun lalu, ya belum lama, 2-3 tahun lalu sebelum pandemi, wilayah sini kena apa namanya permasalahan terkait dengan diare, mutaber, sama apa namanya hepatitis, hepatitis, diare, mutaber, terus yang bicara karena keluhannya tipes. Tipes ya. Nah, tipes. Banyak mahasiswa gizi saat itu kena banyak tipes karena mereka positif. Tipes kan disebabkan karena Salmonella paratyphi, bakteri. Hanya ada di Salmonella paratyphi hanya ada di hidupnya ada di feses kalian. Lah kok bisa sampai ke piring saji? Hah? Ya ternyata feses kan masuk ke septic tank. Septic tank sama sumur kan harusnya jaraknya, kalau sudah belajar IKM harusnya jaraknya 15 sampai 25 meter. Tapi ternyata kan mepet-mepet semua. Sini septic tank, situ sumur. Situ sumur, situ septic tank tetangga. Sini sumur kali, sumur tetangga. Tuker-tukeran doang. Iya kan? Karena mepet-mepet. Nah, ternyata itu menjadi dampak salmonellanya itu dari feses ya masuk ke sumur-sumur, dan sumurnya dipakai untuk uji, menurutku sudah ya nggak salah, karena memang sumur kalian nggak bisa melihat salmonella, ini ada salmonella ada nih, nggak bisa. Nah, nggak itu. Terus kemudian riwayat historik kok bisa ya ada diare. Oh, ternyata ketika di food frekuensi, ketika ditanya-tanya wawancara makan, oh mahasiswa ini kalau makan nggak pernah masak, memang makanya di luar terus. Kalau makan di sepanjang GSP, paham ya? Jalan Kalura. Kan kalau malam penuh makanan, toh dari ujung selatan sampai utara, toh. Ketika saya dulu kuliah di UGM, itu di situ ada apa namanya kejadian massal
serangan tipes sama hepatitis di anak-anak kedokteran. Kok bisa? Setelah dikaji ternyata hepatitis kan menular, salah satu jenis hepatitis menular lewat makanan. Ternyata ketika dikaji, dicek itu sampel satu persatu, bukan sampel lagi, dicek semuanya. Saat itu semuanya ada E. coli sama salmonella sama hepatitis. Kenapa bisa? Lah kan mereka cuma bawa wadah minum, wadah cuci, embernya cuma 2 atau 3. Cemplungin sini, tiriskan. Oh, ada orang dipakai, dibersihin, itu tahu. Nah, kan kamu nggak tahu yang sedang makan di situ apakah dia bersih atau enggak orangnya, nggak ngerti. Kamu juga nggak ngerti kualitas air yang ditampung di ember-ember. Kan celup-celup, terus mungkin masih agak sedikit basah, cuma dilap, kamu pakai lagi itu buat makan. Nah, disitulah proses kontaminasinya. Ketahuan, satu fakultas tuh, kena semua waktu itu. Waktu saya kuliah di UGM, kena semua. Terus dilakukan penyelidikan, ternyata semuanya dicek, makanan, minuman, alat saji, dan semuanya ada E. coli dan salmonella. Pak, tapi saya di sana kok baik-baik saja, Pak. Ya, mungkin kamu sedang baik-baik saja. Tapi mana ada yang di sana ada keran terbuka untuk diganti terus? Yakin diganti terus kayak gitu? Ya, misalnya kayak gitu. Jadi di sini ada misalnya dilakukan higien dan sanitasi yang kan jadi punya banyak aus, punya banyak penyebab toh. Nah, penyebabnya kalau orang tua yang ngerti, orang tua yang saya bikin misalkan kegiatannya dikasih penyuluhan, intervensinya dikasih edukasi. Jadi kemarin kamu ngasih MPASI ataupun ngasih tentang jajanan sehat, seharusnya itu bukan karena mau ngasih kegiatan besok di posyandu tentang apa ya? Ya udahlah tentang MPASI aja. Paham ya? Tentang MPASI aja. Mau ngasih kegiatan di anak sekolah tentang apa ya? Ya udah tentang jajanan sehat aja. Betul atau salah langkahnya menurutmu? Oke, bisa refleksi deh. Kemarin menentukan topik itu karena diskusi internal aja, betul? Lah kan di SMA lain juga banyak jajan. Menentukan MPASI-nya gimana Mbak Tessa, Mbak Lintang? Diskusi internal aja toh. Misalnya teman-teman di sisi utara seperti ini. Saya tugaskan besok pagi ke Puren, SD Puren. Kan kamu berpikirnya apa? Jajanan sehat aja. Anak SD kayaknya biasanya jajanannya nggak sehat. Satu, bawa bekal sehat misal. Apalagi anak SD, oh ternyata mungkin kurang minum misal. Tapi apakah di sana kondisinya seperti itu? Belum tentu. So, langkahnya salah. Itu yang kemarin dilakukan sama semester 6. Langkah awalnya salah. Terus gimana Pak betulnya? Ini dulu, assessment dulu. Baru kamu bisa tahu kamu mau ngasih edukasi tentang apa. Kalau mau ngasih edukasi tentang jajanan sehat, ngasihnya ke Olivan, betul atau salah? Betul atau salah? Buat apa mereka makanan udah disajikan kok? Udah disediakan kok. Enggak pas. Tapi kan anak SD loh. Bentar, kamu nggak melihat masalah yang ada di sana nih. Gitu ya. Jadi menentukan kamu mau menentukan edukasi atau konseling, mau topik apa, itu harus berdasarkan masalahnya apa di tempat itu, di komunitas itu, di individu tersebut. Tahu masalahnya apa, lakukan dulu assess. Jadi memang langkahnya panjang. Itu sebab kalau kalian ada yang keluarga belum lama ini dirawat di rumah sakit, ada? Tidak ada? Oke, kalau ada di rumah sakit pasti akan ditanya dulu sama dokter di anamnesa. Keluhannya apa? Kemarin gimana? Sama perawatnya akan ditanya-tanya. Sama gizi nanti juga akan tanya, kemarin makannya gimana? Ini agar ketika tenaga kesehatan memberikan intervensi, itu enggak salah. Kamu ngasih intervensi jajanan, pilihan jajanan sehat di Olivan, ya jelas salah. Karena di sana enggak ada masalah itu. Kamu ngasih edukasi, ayo makan protein yang tinggi, protein hewani yang tinggi pada kelompok SD yang ada di, maaf, masyarakat menengah ke bawah, yura masuk.
Nangkep ya maksud saya ya. Idealis tapi nggak cocok, gitu. Bener tapi nggak bener, betul tapi tidak tepat. Nah, gitu. Nah, biar betul dan tepat, kajian dulu, assessment dulu. Nah, nanti akan melakukan edukasi atau konseling. Tentang apa? Ya mungkin tentang pentingnya gizi. Oh, mau naikin atau turunin berat badan. Di sini jujur li, ada yang pengen nurunin berat badan. 1, 2, 3. Ada lagi, nanti kamu nggak usah angkat tangan. Kamu itu nggak gemuk. Ada lagi, 4. Ada yang pengen naikin berat badan. Oh, pengen, suster masih pengen naikin berat badan, makanan di asrama kurang kak. Pengen naikin berat badan. Taruhlah sama, atau bisa nggak saya kumpulkan yang berat badan berlebih atau pengen turun di sini, yang pengen naik di sini, terus saya ngasih edukasi. Kalau mau naik itu gini gini gini, mau turun itu gini gini gini. Kalau mau naik itu gini gini, bisa nggak? Menurutmu berhasil nggak membuat kamu jadi turun, membuat kamu jadi naik? Kalau sifatnya klasikal, wah semua orang yang gemuk-gemuk merasa dirinya gemuk dan pengen kurus di sini, merasa dirinya sudah terlalu kurus dan pengen naik ada sebelah sini. Berhasil nggak jadi naik, berhasil nggak jadi turun ketika saya memberikannya edukasi secara umum. Kenapa, Mbak? Permasalahannya beda-beda, apalagi kebutuhannya beda-beda, apalagi ada keyword paling nggak 3. Permasalahannya beda-beda, itu keyword penting. Kebutuhannya beda-beda, itu keyword penting. Yang ketiga, apalagi kumpul di sini, kumpul yang kursus kumpul di sini. Terus saya 1 jam di sini, 1 jam di sini. Ngasih edukasi ya, edukasi terkait dengan bagaimana cara meningkatkan, bagaimana cara menurunkan, apa yang harus dimakan, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan. Berhasil nggak menurunkan semuanya? Berhasil nggak menaikkan semuanya? Mbak Dea sudah ngasih 2 clue kenapa nggak berhasil kemungkinan. Karena ada kebutuhan berbeda, ada permasalahan atau kendala yang berbeda. Ada apa lagi yang membeda, yang menjadi berbeda, dan mungkin itu jadi nggak bisa optimal kegiatannya. Edukasi jadi nggak optimal. Apalagi Mbak siapa namanya? L. Laras. Saya cuma tahu nama depannya doang L. Mbak Laras pengen turun berat badan tadi ya. Mau pengen turun berapa? Tidak apa. Di kelas saya berat badan bukan masalah issues yang eh, pengen 10. Tadi Mbak kamu pengen turun juga ya? Pengen turun berapa Mbak? 12. Tadi ada lagi yang di sini? Oh, Mbak Sita. Pengen turun berapa? 5. Dari sini ada tadi Mbak pengen 10. Ada lagi di belakangnya? Mbak Tessa nggak pengen turun lagi? Enggak. Enggak. Mbak Wanti nggak jadi pengen turun? Enggak. Sama nggak antara mereka? Nah, nanti kalau saya teorinya sama, Mbak Sita turunnya jadi 10 dong. Iya kan? Kamu jadi turunnya, misalnya saya ngasih teorinya sama, penurunan berat badan yang ideal itu 0,5 kilogram dalam 1 minggu. Atau 2 kilogram sampai 3 kilogram dalam 1 bulan. Kalau kamu mau turun 10 kilogram, berarti kan butuh 5 bulan. 1 semester. Nah, gitu. Ya kan? 5 bulan, 1 semester taruhlah. 1 semester. Nah, kamu kan nggak pengen turun sebanyak itu, Mbak. Kalau kamu mengikuti kegiatan ini, nanti turunnya malah kebanyakan. Nanti, Mbak Sita kok sekurus Mbak Oci, gitu. Iya Pak, Oca, kebanyakan saya turunnya gitu. Nangkap maksud saya. Jadi kebutuhan orang berbeda-beda. Tadi maka saya ngasih membuka dengan kebutuhan dan kecukupan. Kebutuhan kalian berbeda, permasalahannya berbeda-beda. Terus sama keinginan sama harapannya kan beda-beda. Hal kayak gitu bisa difasilitasi dengan edukasi? Enggak bisa. Maka difasilitasinya dengan konseling.
Kalau konseling bisa dilakukan rame-rame kayak gini? Nggak bisa. Mau? Kamu aja tadi mau turun berat badan berapa? Tak tanya kamu malu tuh Mbak. Bagaimana sih karena itu dikumpul ke bareng? Saya turun 2 kilo aja. Saya pinginnya 12, terus saya pinginnya 15. Orang jadi nggak terbuka toh. Orang jadi malu kan. Permasalahan itu saya itu sebenarnya pola makan di keluarganya saya yang salah menurut saya. Oh kamu lah apa aja saya makan adanya itu misalnya. Setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Ya, dan di sini konseling bisa untuk menggali lebih dalam. Kalau edukasi tidak. Edukasi saya nggak peduli permasalahan personalmu apa. Yang saya lihat permasalahan secara komunal. Secara klasikal masalahnya apa sih? Oh nggak bisa bikin MPASI yang baik dari ikan misalnya. Yaudah kita ajari MPASI ikan. Bis gitu. Permasalahan saya sebenarnya alergi ikan. Saya sebenarnya nggak takut makan ikan. Oh saya sebenarnya kalau makan ikan riwah dengan cabutin duri satu persatu. Di edukasi nggak mempermasalahkan itu. Tapi kalau mau konseling dia akan lebih personal ya. Jadi di sini konseling itu untuk menolong individu ataupun keluarganya ya agar apa? Agar mereka bisa mengatasi masalahnya sendiri. Nah, tujuan konseling seperti ini agar dia paham, kemudian bisa mencapai kebutuhan gizi atau manfaat dari perubahan perilaku. Di sini ada perbedaan. Kalau yang di atas ini apa? Menurut kalian? Edukasi, penyuluhan. Kan bareng-bareng toh? Yang banyak ngomong siapa? Edukatornya yang banyak ngomong. Pesertanya banyak ngomong nggak? Enggak. Banyak ngomong malah suruh keluar. Ganggu ini. Ya toh? Tapi kan kecuali nanti ketika ada tanya jawab beda lagi. Tapi secara umum, edukator lah yang paling banyak berbicara. Mereka mendengar. Kalau yang di bawah apa menurutmu? Konseling. Yang paling banyak ngomong siapa? Klien. Konselor ngapain? Dengerin aja. Jadi keterampilan komunikasi di atas, ini komunikasi yang harus ngomong, nih pinter ngomong. Kalau orangnya, enggak, begitu ibu-ibu, terima kasih, rampung, gitu kan? Enggak jalan. Tapi kalau yang bawah ini, konselor harus tahu kapan dia ngomong. Ya kan? Konselor harus mendengarkan betul. Saya hadir ini untuk kamu. Ngomong. Nanti saya catat, saya perhatikan. Ketika sudah, saya sekarang yang ngomong. Paham ya? Perbedaan konseling sama edukasi. Kalau konseling akan lebih intim. Mau konseling turun berat badan jejer sama teman-teman yang lain dari kampus lain. Malu, betul. Karena kamu mungkin punya permasalahan tersendiri. Jangan sampai orang lain tahu. Cukup konselornya aja yang tahu. Itu sama. Tapi kalau edukasi umum nggak masalah. Gitu ya. Nanti bisa dibaca seperti ini. Nah, bagaimana peran tenaga gizi? Ini saya ngambil screenshotan. Apa yang seharusnya seseorang dapatkan di dalam konseling bersama seorang Ardi? Nah, di sini, oh kamu pengen turun berat badan, naikin berat badan, boleh. Oh kamu pengen makanan yang lebih sehat, pola makan lebih sehat karena selama ini mungkin cara makanmu mungkin kurang begitu sehat, boleh. Oh ada penyakit tertentu, ada yang keluarganya punya sakit tertentu misalnya di sini. Maaf saya selalu tanya karena nggak banyak saya simpan. Ada yang keluarganya punya penyakit tertentu yang membutuhkan pola makan tertentu misalkan ada? No one? Seriously? Tidak ada yang punya penyakit diabetes, CA, dan yang lain? Aman? Ada. Ada. Boleh angkat tangan? Yuk. Mbak Laras, Mbak Tessa. Mbak di depan sampingnya kalian siapa namanya Mbak? Anastasia. Oke. Mbak Anastasia, sakit apa? Diabetes. Sampingnya Mbak Bin. Jangan jantung. Mbak Tessa, hipertensi. Ada lagi belakang? Oke. Yang sini tadi Mbak Laras, diabetes juga ada lagi? Enggak? Oke.
Menurut saya, kalian berempat atau berlima atau siapapun mungkin yang memilih untuk diem, nggak berani ngomong karena mungkin malu, kuliah di GISI jadi kesempatan baik buat bantu keluarga terdekat. Nanti di semester 6, kalian akan semester 7, kalian akan belajar dietetiknya nanti sama saya. Dietetik untuk hipertensi, untuk penyakit jantung, untuk diabetes. Kan makannya beda tuh sama kamu yang masih sehat. Atau bahkan mungkin jika bapak yang sakit, ibu kan masih sehat toh. Pola makannya kan harusnya berbeda toh. Nah, kan butuh pendekatan tersendiri. Jangan sampai orang yang diabetes merasa disingkirkan. Wah, ibu makannya enak sama anak-anak, bapak cuma dapat nasi kering, bisa. Dapat nasi dingin doang. Ya kalau cuma 1 hari. Nah kalau untuk 1 tahun, 2 tahun, apakah akan betah? Apakah akan teratur? Nanti jadi stres sendiri. Saya tuh makan ini salah, makan itu salah, makan ini salah. Terus saya harus makan apa kalau ini nggak boleh. Jadi akan ada stres sendiri. Kalau teman-teman yang masih karunia keluarga yang sehat, ya syukur. Tapi buat yang sakit, saya yakin apa yang saya sampaikan make sense. Dan dialami betul. Betapa stresnya kalau makannya salah, hipertensinya naik. Kalau makannya salah, gulanya naik, sini sakit semua, lemes dan yang lain. Atau jantungnya jadi bermasalah lagi. Nah, di sini ada konseling dan mau ada hamil, kondisi hamil, bahkan mau program hamil, trying to get pregnant. Banyak orang yang susah untuk hamil. Itu pun harus terapinya beda-beda. Nggak bisa. Ayo kumpulin, kita edukasi bersama, itu nggak bisa. Untuk breastfeeding, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kelas MPASI, kelas ASI ada. Tapi kalau pengen lebih 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 dekat lagi, nggak bisa dengan edukasi. Ya, sama beberapa permasalahan yang lain. Kalau edukasi, berapa kali pertemuan? Mbak Tessa, Mbak Lintang, kemarin berapa kali kunjungan ke sana? Berapa kali? 1, 2. Di PL berapa kali Mbak D? 1, 2. Sekali berangkat, wis rampung kan gitu. Edukasi kayak gitu. Wis sekali selesai. Tapi kalau konseling bisa nggak kayak gitu? Nggak iso. Kamu ikut kelas konseling saya untuk turun berat badan, bisa turun kamu minggu ini. Tapi apakah habis itu ya udah ya saya nggak ikut kelasnya Pak Dian lagi kan sudah bisa turun. Nanti saya sendirian turunin lagi. Bisa nggak kira-kira? Enggak. Karena tubuh itu punya, ini buat kelas nanti kalau kalian ambil mata kuliah pilihan di kelas saya, namanya isu mutakhir gizi. Saya mengajar manajemen berat badan. Bagaimana seseorang yang turun berat badan itu kalau merasa sudah cukup turun, misalnya ya Mbak, saya sebut nama ya Mbak Laras sama Mbak Sita, biar saya lama-lama. Kalian ikut kelas saya, konseling, rutin, 1 minggu, wah turun berat badan nih Senin ke Senin, gitu. Turun nih 2 kilogram, senangnya minta ampun toh. Selama ini kan nggak pernah turun, adanya naik terus. Turun nih, wah senangnya minta ampun. Karena merasa sudah bisa turun, apakah kamu akan ikut lagi? Enggak usah. Sudah bisa turun kok. Toh ngomonginnya cuma itu-itu aja, aku sudah bisa sendiri. Kalau itu dilakukan lagi, minggu depannya apakah akan turun? Enggak. Karena tubuh punya mekanisme adaptasi. Nanti saya jelaskan di semester 6 kalau kamu ambil mata kuliah. Adaptasi, sehingga kamu butuh lebih banyak dari yang kemarin sudah dilakukan. Biar kalau kemarin bisa turun 2, tetap bisa turun 2. Bulan depan bisa turun 2 lagi. Tapi yang dilakukan 1 bulan pertama, 1 bulan kedua, 1 bulan ketiga, beda. Nggak bisa sama. Dan bagaimana biar tahu beda? Ya datang. Nggak menerapkan hal yang sama. Kalau menerapkan hal yang sama, dari 62, ya tetap jadi 60. Bulan depan tetap 60. Bahkan mungkin ada efek yoyo. Tahu efek yoyo? Turunnya drastis, jebret dari 60 jadi 50, tapi habis itu, mau cheating, ya toh? Ini hari Minggu, besok pagi libur, mau cheating, nyobain jajanan di Nanggulan, nyobain jajanan di Pakem yang baru, nyobain jajanan di sana di sini, naiknya langsung lebih cepat lagi. Kalau tadi turun 2 kilo dalam 1 bulan, kamu bisa naik jadi 63, naik 11 kilo, naik
Nanti dari turun 10 kilo justru naik jadi 11 kilo dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan turunmu kemarin. Itu efek yoyo. Naiknya lebih cepat dibanding turunnya. Itu kenapa? Ya karena nggak ngikutin anjuran. Nangkep? Nah, itu ya. Jadi konseling itu nggak bisa sekali datang selesai. Kalau edukasi bisa. Kalau konseling bahkan 3 kali, 4 kali datang. Karena setiap kali pertemuan ada target yang harus berbeda-beda yang kalian harus capai. Oh, hari ini nggak pernah olahraga nih kalian berdua. Misal, minggu ini coba ya olahraga dulu. Oh, sudah bisa teratur. Oke, minggu depan ketemuan lagi. Ketika ketemuan, kemarin kan belajar olahraga sudah jadi kebiasaan toh? Sudah, oke. Sekarang coba deh banyakin makan kacang-kacangan. Misal, wah tapi saya belum pernah. Ya, coba aja dulu. Enggak alergi toh? Enggak. Coba seminggu makan kacang-kacangan. Plus olahraga tadi tetap dilakukan. Nanti cek lagi. Minggu depan kita ketemu lagi. Minggu depan. Sudah punya pola baru? Sudah. Sekarang coba sarapan. Oke, sarapan dirutinin, kacang-kacangan tetap rutin, olahraga jadi rutin. Ya tak? Minggu ketiga nanti 3 hal dilakukan. Dilakukan. Nanti dievaluasi lagi. Oh, targetnya sudah tercapai belum? Ayo lanjutkan lagi. Oh, tambah ini, tambah itu. Paham? Satu sama yang lain bisa sama enggak? Beda. Nah, dia ternyata ada alergi. Ya nggak bisa lah pakai anjuran yang kayak tadi. Paham ya? Jadi ketika di pertemuan pertama, jangan berharap semua masalahmu selesai. Enggak. Dan bertahap betul. Ya. Oke. Berapa pertemuan yang harus dilakukan? Nah, di sini kalau ada beberapa literatur bilang 2 sampai 3 sesi bisa. Lebih dari itu juga bisa. Nah, tapi ada orang-orang yang sudah sakit menahun ketika datang ke gizi, cuma diceramai, cuma dilarang ini itu. Boleh nggak ketika datang cuma diceramahi? Dia datang ke saya, berharap masalahnya selesai. Lah kok malah 1 jam sesi saya banyak ngomong dan ceramah. Boleh nggak? Itu konseling atau bukan? Bukan. Apakah kamu akan datang lagi? Enggak lah. Datang-datang disalahin. Kamu sih kemarin beli bakso dimakan sendiri semua. Misal. Nah, itu kemampuan berbicara, kemampuan komunikasinya gitu ya. Nanti kita akan diskusikan. Apakah seseorang yang datang ke ahli gizi, bapak, bapak atau orang tua yang sakit, apakah mereka harus memutus tidak boleh makan apa yang mereka sebelumnya sukai? Apakah kita sebagai konselor, ya kalian belajar dari nol nih ya, nggak punya basic knowledge, tapi bagaimana pendapat kalian? Apakah sebagai konselor kamu nggak boleh makan apa misalnya diabetes, gula lagi ya? Nggak boleh. Bapak nggak boleh makan minuman manis lagi. Saya aja. Oh kamu beli jajanan manis misalnya. Bapak nggak boleh makan itu. Bapak ibu nggak boleh makan ini makan ini. Tepat atau enggak? Kenapa? Atau yang sebaiknya gimana? Kalau itu nggak tepat. Gimana Mbak? Oke, tidak dianjurkan. Apalagi? Apa Mbak Bir? Dikurangi. Apalagi? Akankah patuh kalau ngomongnya tidak boleh dilarang? Pokoknya kalau saya lihat Bapak itu saya marah. Misal sampai kayak gitu mungkin ngancem. Apakah dia akan patuh? Beliau akan patuh? Tidak. Kepatuhannya rendah. Adherence-nya rendah. Nggak akan bertahan jangka panjang kepatuhan. Karena seorang orang, kalian per orang, itu punya sesuatu yang kalian suka untuk makan. Dan jangan sampai dihilangkan. Maka caranya gimana? Ya dikurangi. Oh, tidak dianjurkan. Coba ganti dengan ini, coba ganti dengan itu. Dikurangi, dibatasi. Itu bukan berarti tidak boleh. Boleh nggak orang diabetes makan gula pasir? Orang dengan diabetes makan gula pasir. Ini kan belum dapat teorinya nih. Belajarnya dari nol. Boleh nggak orang diabetes makan gula pasir, Mbak Ale? Kok Anastasi? Diabetes tuh ya? Boleh nggak Mbak Anastasi?
Boleh. Dibatasi berapa Mbak Anas? Oh sudah, HD. Oke, berarti ada gagal ginjal juga. Kalau sedang tidak turun, boleh nggak? Namamu Anastasia Sakutra. Oh, Anastasia. Oh, Tasya, tolong buatkan Bapak teh manis. Ya Bapak, gulanya rendah. Ya enggak, cuma pengen aja buatanmu. Boleh enggak? Enggak boleh. Ada pendapat. Ada pendapat yang lain. Ini nanti akan membuat kalian enggak berpikir kotak. Kotak, kotak. Pokok men iki. No, saya ngajarin kalian untuk tidak berpikir idealis. Pokok men, pokoknya harus, tidak boleh, kudu, wajib. Tenaga gizi nggak boleh kayak gitu lagi. Nggak bisa kayak gitu lagi. Kalau dulu, ya teman-teman yang sudah senior, mereka dididiknya strict seperti itu. Wajib. Tuh. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa. Ya, tadi ada kata-kata milih untuk dianjurkan, dibatasi, dikurangi, lebih baik itu. Nanti kalau itu dikonsumsi, Bapak nanti sakit lagi. Lebih baik dikurangi, Pak. Boleh nggak minum makan gula pasir? Boleh. Campurkan aja ke kuah. Kalau bikin sop, boleh kok pakai gula pasir, masak. Jadi jangan anyep nyep 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 nyep. Mau makan makanan anyep. Mau, oh, maaf ini dandang untuk bapak, ini dandang untuk ibu dan anak-anak. Gitu. Yang buat bapak nanti nggak tak kasih garam karena ada hipertensi, ada gagal ginjal juga ternyata Mbak Anastasia ya. Ada gagal ginjal juga nggak boleh makan anyep nyep 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 nyep. Cuman kuah sayur. Yang ini, oh ada vetsinnya, ada micinnya, ada royconya, blok kaldu blok, oh ada rendaman kaki ayam, itu tuh, oh ada gula, garam, aneka macamnya lebih banyak. Kalau 1 hari 2 hari nggak masalah. Nah kan sudah panjang ke akan mengalami penurunan kualitas kepercayaan diri dan mungkin ada permasalahan yang lainnya. Jadi tidak sampai seperti itu. Nah ini kalau di rumah sakit ini form sederhananya. Ada tujuan ketika pertemuan pertama, tujuannya apa? Ya sudah, disuruh aja makan, coba makan buah. Karena selama ini nggak mau makan buah, coba deh makan buah. Ada yang, kalau kelas sebelah ada yang nggak bisa makan buah. Benci, nggak mau. Kelas ini ada nggak? Saya cuma tanya aja, nggak apa-apa. Nggak akan ada judging. Ada yang nggak mau makan buah. Apapun itu, nggak memilih buahnya mahal atau murah, dikasih atau apa. Ya, ada yang, ini hari apa? Selasa. Rabu. Ada yang sejak Senin belum makan buah. Sejak Senin. Mbak, wah ini mulai rame nih di sini. Sejak Senin. Sejak ini tanggal berapa? Tanggal 22. Sejak awal bulan. Sejak awal bulan. Anastasia belum. Udah. Sejak semester lalu misalnya gitu. Ternyata ada sebelum. Loh kok bisa? Oh ternyata benci sama buah. Oh enggak mau makan buah. Makan sayur aja. Enggak mau makan buah. Ada orang-orang yang kayak gitu. Maka ketika ada orang kayak gitu ya diterapkan aja, tujuannya adalah coba makan bervariasi dari semua kelompok makanan. Actionnya bagaimana? Kan tujuan akhirnya itu makan bervariasi. Actionnya bagaimana? Coba makan buah. Coba makan protein hewani. Coba makan sayur. Ini aksi ketika pertemuan pertama. Kan pertemuan pertama ngobrol-ngobrol dulu toh. Dikaji dulu, di assessment dulu. Oh, ketahuan nih, anak ini gemuk karena nggak makan bervariasi, makanya cuma itu aja.
Nasi olive, nasi olive, nasi olive, olive nasi olive nasi rocket chicken, nah, misalnya gitu. Itu aja, karena nggak mau makan yang lain, nggak bervariasi. Sehingga akhir pertemuan dirancang tujuan dan dibuat aksi apa yang bisa dilakukan sama orang tersebut di rumah. Paham ya sampai sini? Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya menuliskannya di sini. Oh, maaf. Di sini dituliskan ada kesepakatan yang disetujui bersama dan realistis. Mau ya makan buah? Oke, saya coba. Berarti kan sudah ada kesepakatan. Mau ya dicoba makan telur, kemarin kan nasi tempe, tempe nasi, nasi tahu, tahu orek, tempe orek, bolak-balik kayak gitu, cuman beda-beda olahan aja. Mau ya ada telur, saya coba. Berarti kan ada kesepakatan toh? Bisa nggak beli telur? Bisa. Tapi kalau daging sapi, itu daging sapi sedang mahal ya. Dapatnya kalau Idul Adha doang ya, besok ya, 1 bulan lagi. Oh ya sudah. Apakah itu jadi realistis kalau saya memaksa kamu beli daging? Enggak, kok nggak mampu kok, ya jangan dipaksain. Kan masih banyak lain protein hewani selain daging. Maka dibuat tujuan yang realistis. Dan sampaikan tantangannya apa. Permasalahannya kan beda-beda. Mungkin nanti kalau setiap hari makannya telur, mungkin kamu enak, mungkin kamu bosen. Terus bagaimana? Biar nggak bosen, coba mungkin telurnya dicampur aneka macam hal. Telurnya mungkin diolah jangan cuma direbus gelundungan doang. Misal. Jadi ada dikasih tantangan, disampaikan tantangan sama disampaikan mungkin disampaikan solusinya bagaimana. Kalau sudah pertemuan selanjutnya itu misalnya pertemuan pertama kemarin di Maret, pertemuan kedua di April, sebagai follow up pertama dicek target aksi makanan seperti ini sudah tercapai atau belum. Goalnya tercapai atau belum. Maka kan recall lagi toh, assessment lagi toh, 1 minggu berikutnya. Kemarin diminta, kita kan sudah sepakat kamu makan telur. Sudah makan telur belum? Sudah, oke. Berarti tercapai. Sudah makan buah belum? Baru hari Jumat sih, Senin sampai Kamis enggak. Hari Sabtu enggak, cuma Jumat doang. Oke. Makan sayur, oh sudah. Berarti kan makan buah yang belum rutin nih. Nah, apa yang akan dilakukan? Protein sudah, sayur sudah, buahnya belum sempurna. Apa yang kalian akan sampaikan? Atau akan dikomunikasikan apa ke klien? Kalau buah yang targetnya setiap hari, tapi ternyata cuma hari Jumat doang yang kemarin terlaksana. Maka yang dilakukan kemarin apa? Kira-kira apa, Mbak? Oke, terus setelah ketahuan di pertemuan kedua ini ada goal tambahan nggak? Apa? Oke, tapi kan target pertama buah. Buahnya tercapai nggak, Mbak? Tidak. Terus tadi kamu nanya, kenapa nggak tercapai? Alasannya apa? Oke. Kalau sudah tahu alasannya apa, pertemuan kedua sebelum selesai, waktu sudah jam 9 nih, kita cukupkan. Apa yang akan kamu tulis? Di bawahnya ini. Ini kan harus ditulis lagi. Oke. Kan kemarin belum tercapai. Seharusnya setiap hari makan buah. Tapi kok cuma hari Jumat doang makan buahnya? Kenapa? Ada apa? Oh, Bapak cuma belinya hari Kamis malam. Oke. Bisa nggak kalau misalnya dibuat belinya mungkin buah yang awet, sehingga buat seminggu mungkin bisa dijaga, bisa disimpan. Kalau belinya semangka kan sekali buka harus habis. Pepaya, semangka kan nggak bisa disimpan. Tapi kalau pisang mungkin bisa disimpan, ya. Atau yang persatuan kayak salak dan yang lain itu kan bisa disimpan dalam jangka cukup panjang. Itu yang bisa, per satu-satu gitu. Maka goals kedua ya tadi meningkatkan asupan buah. Aksinya bagaimana? Coba beli yang persatuan, coba beli yang bisa disimpan dan yang lain.
kira-kira nanti minggu berikutnya kan dicek lagi sudah tercapai belum target itu gitu. Kalau sudah tercapai semua kan berarti bikin goals baru. Oke, buah, sayur, protein sudah. Yuk kita aktivitas fisik sekarang tingkatin. Nangkep ya? Artinya setiap kali pertemuan ada goals yang disusun, disepakati. Ada recheck ulang, ya, rechecking lagi goals yang sebelumnya sudah disepakati sudah tercapai belum di saat gitu. Jadi nggak bisa satu pertemuan doang. Wah, saya datang ke ahli gizi cuma dimarah-marahi. Kalau kayak gitu yang salah siapa? Tenaga gizi nih. Lah, ini kan duit datang nih. Kok malah dimarah-marah? Iya kan? Kan kamu nggak membayar saya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Pak atas kesediaannya. Semoga dapat pahala yang banyak. Nah, kita sekolah 4 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, masa cuma dapat terima kasih? Nanti olah anak kita sekolah, sampaikan terima kasih sama gurumu. Kan tidak bisa. Ya. Nah, karena ada rezeki yang datang, maka kita jaga rezeki tersebut. Nah, ini di sini pentingnya adalah kita komunikasikan hasil temuan ini ke tenaga kesehatan lain. Itu maka di pertemuan kemarin kita diskusi soal kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Bagaimana biar efektif? Kamu merasa Mbak T kemarin kegiatan di lapangan efektif? Tidak. Kamu merasa Mbak T cukup efektifkah kemarin di sana? Efektif? Sudah sempurna menurutmu? Masih ada yang bisa diperbaiki? Nah, di sini ada beberapa hal untuk membuat konseling jadi efektif. Nanti silakan yang saya kirimkan berupa PDF ya. Nah, silakan yang warna biru bisa diklik itu link. Harusnya itu short link yang bisa diklik ya. Ini adalah short link. Ini short link yang isinya tentang kompetensi dasar konseling tentang pendekatan Gator. Penjelasan lebih detailnya. Nanti silakan itu diklik. Coba bisa nggak? Bisa nggak diklik? Hah? Nggak bisa? Oh, nggak ke link ya? Oh iya. Terus nanti saya coba akan kirimkan lagi. Nah, tapi sebenarnya itu adalah short link yang isinya adalah sebenarnya kompetensi dasar konseling apa sih? Gitu. Atau kemudian pendekatan Gator itu penjelasannya seperti apa? Ini ada slide tersendiri sebenarnya. Intinya adalah kalau tadi kalau seseorang nggak pede ketika dikumpulkan berdua, yuk konseling bareng yuk. Datang berdua, tadi kan nggak percaya diri toh, malu toh. Bagaimana biar nggak malu? Menurutmu sebagai seorang konselor, bagaimana biar klien itu, kita menyebutnya klien, itu tidak malu? Kan diharapkannya terbuka toh. Kan Mbak D mau datang ke sini buat apa? Itu anu itulah kan tahu toh kayak gitu. Apakah bisa tercapai? Ya nggak bisa tercapai. Mau masalahnya apa? Asesmennya kan kosong toh. Nggak bisa tercapai apa-apa. Saya pernah cerita yang orang di sini bukan ya, yang saya dapat pasien yang ternyata pencandu dan konsumsi miras dan yang lain. Belum ya? Nah, belum. Saya coba ceritakan masih ada. Jam 10 mesti segera. Ya waktu itu praktek di rumah sakit, kemudian ahli gizi senior ngasih saya, Mas Dian ada kasus bagus. Oh iya, apa? Namanya kasusnya adalah uh, kolelitiasis. Kolelitiasis, kolesistitis. Kolelitiasis. Litiasis itu artinya batu. Ya, batu di empedu. Ya, batu di empedu sama kolesistitis, itu artinya radang. Jadi radang empedu karena ada batu di empedu. Nah, gitu ya. Tidak usah dihafal. Oke, itu nanti mata kuliah nanti, ya. Oke, tidak usah. Sengaja nggak bawa kopi tak pakai kan? Makasih. Oh, udah. Kolelitiasis, kolesistitis. Nah, wah bagus nih, jarang nih saya dapat kasus ini nih. Ada rencana operasi? Ada. Dia sudah nggak BAB
2 minggu. Ada yang BAB-nya lebih dari 3 hari di sini? Enggak apa-apa. Kelas sebelah kemarin rekor 4 hari. Di sini 3 hari ada? Oh, Mbak, 3 hari. 4 hari. Ini kayak lelang. Ya, dia 2 minggu. Fokus dulu sama saya. Dia 2 minggu nggak BAB. Ketika saya datang, kondisinya gimana? Kan saya belum datang kok. Wah, perutnya udah gede, kuning. Oh iya, bilirubinnya bermasalah karena dia empedunya nggak keluar. Maka matanya mulai kuning, kulitnya mulai menguning, dia nggak bisa BAB, perutnya sebah dan yang lain macam-macam. Oh iya, saya, gimana? Tapi aku ora nemu masalah yopo. Ketika sudah dilakukan assessment, toh? Sudah dilakukan assessment, antropometrinya jelas ada masalah physical finding kan jelasnya kuning tadi. Terus kemudian biokimia jelas, tapi dietary historinya nol, nggak ada masalah menurut beliau. Riwayatnya nol, nggak ada masalah. Tapi kok tiba-tiba laboratoriumnya bilang jelek, fisikalnya kok warnanya kuning, perutnya kembung besar, bilangnya nggak BAB. Ini masalahnya opo? Dan gitu tuh. Kan kamu mau memberikan sesuatu harus tahu penyebabnya dulu, biar tepat sasaran. Nah penyebabnya apa? Nggak tahu. Kemungkinan itu hormon. Loh, laki-laki kok. Oh, nggak tahu Mas, yang coba dikaji. Ketika saya kaji kebetulan pasiennya laki-laki. Usianya sepantaran dengan saya. Yang saya bilang, kan saya butuh data banyak. Maka bisa dengan edukasi, enggak, saya pendekatan konseling, top teori konseling saya pakai. Ini yang pertama. Apa namanya? Yang tengah, etika. Bagaimana biar mereka merasa nyaman. Bahwa saya datang di situ bukan untuk nyalahke kapokmu kapan gue, salahmu sendiri atau apapun itu, ya. Maka saya menjaga. Kemudian juga privasi, Mas, saya tutup ya. Kan ada bednya kan dia bertiga, saya tutup. Kan berarti cuma satu ruangan kecil saya dengan dia doang. Kan dia merasa lebih nyaman, dia merasa lebih secure gitu tuh karena apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak terdengar pasien lain, mungkin tidak terlihat lain, mungkin karena hal itu memalukan bagi dia, aib bagi dia. Oke, nah kemudian saya tanya, masih ada masalah apa? Oh sama, kan pura-pura aja nggak tahu, walaupun saya sudah tahu semuanya. Pura-pura aja nggak tahu. Kemudian ditanya, oh iya, kemarin keluhannya gimana? Oh saya belum BAB. Lah kepingin BAB nggak? Ya kepingin tapi belum ada rasa kebelet BAB, nggak ada. Terus udah sakit banget saya udah 2 minggu gitu misalnya. Oh iya, lah ada makanan atau minuman yang sering dikonsumsi enggak? Ya kayak gitu kak biasa nih lah, saya anak. Saya juga tinggal di asrama. Oh iya sudah. Kan mulai tertutup kan berarti itu karena merasa saya integrasi kayak ahli gizi yang sebelumnya. Nah, dia kan sudah cerita. Saya sudah ceritain kok ke ahli gizi sebelumnya. Oh iya, oh saya belum ketemu saya bilang. Belum ketemu. Ini kebetulan saya yang sekarang tugas di sini, belum ada pembagian informasi. Jadi saya mau tanya-tanya lagi, boleh ya? Jujur-jujur aja nggak apa-apa, kan sama-sama laki-laki, sama-sama sepantaran usianya. Oh iya, tanya-tanya makanan. Oh ternyata kalau makan, oh makan sayur, wah saya cuma suka sayur satu jenis. Apa itu? Kubis. Oh iya, kubis. Diolah apa kalau kubis biasanya Mas? Digoreng. Oh iya, rutin setiap malam. Oh iyalah, kalau makan siang makan pagi cuma bubur ayam. Oke, makan siang ya paling ayam goreng pakai lalapannya. Tapi kalau di tempat saya kan nggak digoreng, cuma lalapan aja, nggak ada, nggak tak makan. Makan malam ayam goreng lagi. Tapi kubisnya saya suruh goreng. Oh iya, itu lama. Oh sudah cukup lama sejak saya di sini. Dia asli Jawa Tengah bagian barat. Oh iya, nggak usah kissing. Itu nggak penting buat kalian soal data itu. Ya. Oh ya sudah. Tinggal di sini sudah setengah tahun. Oke. Terus sekarang keluhannya kayak gini. Oke. Minum minum apa biasanya? Paling teh, paling kopi, air putih. Nggak ada nampak, nggak ada masalah tuh. Nampak nggak ada masalah kan? Berarti dia nutupin sesuatu. Kita sebelum mengkaji seseorang harus sudah tahu
penyakit ini penyebabnya kemungkinan apa aja. Sementara ini kita tanya yang umum-umum dulu. Oh ya, suka makan teh, suka makan manis. Oh ya, maaf Mas, ini sedikit sensitif. Pernah konsumsi alkohol nggak? Oh, iya, sama alergisnya nggak diomongin. Karena kan perempuan, mungkin ada masalah gender toh. Takut kalau alergisnya senior perempuan, wah mesti dijudge. Wah kamu gini, pikirannya dia. Iya Mas. Oh sudah berapa lama? Ya sudah setahunan inilah. Sejak ada keluhan. Iya. Nah ini keluhan ini ya sudah 2 bulan ini, tapi masih bisa saya tahan kemarin. Nah setelah 2 bulan ini masih minum, masih. Oke, salah ya Mas. Oh iya, apa? Namanya anak muda, dia kan berarti merasa tidak disalahkan toh. Nah, terus kemudian dia akan jadi lebih terbuka. Oke Mas, merokok juga nggak? Oh iya pasti. Oke, merokok berapa? Oh sekian. Oke, minum. Mas kalau minum habis berapa? Kapan? Oh paling malam minggu. Habis berapa? Oh enggak tahu. Belinya rame-rame, belinya banyak, dimakan satu asrama rame-rame. Oh gitu. Iya. Jenengan sendiri habis berapa? Satu botol bisa. Oh ya lebih dari cuma satu. Ya. Oke, di jangan judging. Kalau kalian memberikan respon, kalian judging di sini. Sudah memberikan ada moral yang benar, moral yang salah. Padahal kalau ketemu pasien tidak boleh ada itu. Ya, jadi biasa aja. Oke, kalau ada kayak gitu, kayak alergisi yang sebelumnya, pasien sudah resist, nggak akan mau digali-gali lagi. Oh iya mas, oh iya sudah rutin. Oh lebih dari 2, oh lebih mas mungkin sampai ya nggak tahu lah, sudah rutin. Oke, oh iya, maaf, maaf nih, jenengan merokok, jenengan alkohol. Mau tanya lagi tapi ini lebih sensitif mas, mohon maaf banget, mohon maaf aja. Saya pengen tahu lebih banyak. Mau lihat sebenarnya apa yang sih menyebabkan mas kayak gini tuh saya pengen gali-gali informasi. Oh iya, gimana? Maaf nih mas, maaf konsumsi obat-obatan yang terlarang. Iya, oh, oke. Saya nggak akan gali lebih banyak lagi karena itu masalah kriminal kalau gitu. Ya toh? Oh iya. Kenapa Thomas? Ya, saya coba nanti cari-cari dulu ya karena ini kayaknya pola makan kayak gini, pola minum kayak gini, perilaku yang kayak gini yang kemungkinan akan membuat pencernaan Mas di empedunya itu menjadi ada batu empedu. Nah, batu empedu ini yang menyumbat. Kalau menyumbat, bilirubinnya diproduksi hepar nggak bisa terdistribusikan. Dampaknya kuning gitu Mas, matanya kuning toh? Oh iya, saya pakai HP di foto itu, oh iya matanya kuning. Kulitnya juga kuning toh? Iya. Sekarang jadi nggak bisa BAB? Iya. Nah, terus kalau kemarin makan ayam goreng, minyak di itu keluarnya masih minyak juga toh? Fesesnya? Iya. Kemarin terakhir kali BAB, fesesnya berminyak. Nah itu Mas. Karena kayak gini, kayak gini. Terus kepi? Ya sudah, kalau saya coba dikurangi Mas ini. Nanti Mas operasi. Sudah dijadwalkan toh? Iya. Puasa dulu terus operasi. Nanti batunya akan diambil. Nanti Mas bisa BAB lebih lancar lagi. Oh iya, tercapai nggak tujuan saya? Ada masalah yang bisa tergali nggak ternyata? Sudah tahu toh? Maka edukasi saya yang bisa berikan kan berarti lebih jelas. Enggak. Wah, bilirubinnya bermasalah. Wah, apa namanya tadi kolelitasis, kolesistitis. Kurangin ini, kurangin ini, kurangin ini. Kalau bukan itu yang jadi masalah, apakah menyelesaikan masalah di pasien? Ora. Maka harus digali dulu lebih baik. Bagaimana cara menggali khususnya dietary history? Kan ini hanya bisa dicari lewat ngomong. Ya, kalau antropometri kan nggak lewat ngomong, diukur. Biokimia diambil darahnya, physical finding diukur suhunya. Pasiennya nggak bisa ngomong pun masih bisa diukur. Riwayat makan, riwayat-riwayat ini mungkin bisa dari keluarganya. Tapi kalau dietary history, mau tanya keluarganya, mau dia sendirian di sini kok. Ya keluarganya nggak tahu lah. Mau nggak mau kan dia harus terbuka. Bagaimana biar terbuka? Rasa nyaman itu harus ada dulu. Rasa bahwa privasinya terjaga. Saya sampaikan, Mas, informasi ini cuma buat saya aja kok, untuk menentukan dietnya. Biar saya nggak salah menentukan diet. Biar saya nggak salah ngasih anjuran ke jenengan. Tapi saya harus tahu lebih banyak. Kalau saya salah,
tidak dapat informasi, diet saya salah. Masalahnya jenengan nggak selesai-selesai nih. Kalau cuma ngandelin obat nggak bisa. Bisa nggak gitu. Nah, maka butuh rasa nyaman. Dan rasa bahwa dia percaya sama konselornya. Kalau dia nggak percaya, kan dia nggak akan terbuka. Bagaimana biar terpercaya? Maka kita sendiri harus menjadi seorang konselor yang baik. Kita harus memiliki kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasarnya. Nah, di dalam melakukan konseling yang baik, yang efektif, ada langkah-langkahnya. Ada berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan Gather ini adalah ringkasan. Ringkasan ini, singkatan. Di sini adalah greet the client. Berarti ngucapin selamat dulu. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Perkenalkan, saya ini. Habis itu ask the feeling. Ask their feeling. Oh, yang dirasain apa? Kemarin ketika saya di Bangsal Anak, ketemu ibu baru melahirkan sama suaminya dan mertuanya, saya datang, halo gimana? Wah, saya sudah tahu namanya toh, sudah tahu jenis kelaminnya, saya sudah tahu kalau tadi malam baru selesai melahirkan, saya pura-pura aja nggak tahu. Nah, bayinya sudah lahir sehat, gimana? Wah seneng gitu. Daripada datang, tadi makan apa? Sopok tiba-tiba datang ngomongin itu. Nangkep ya? Nah ini kalau kalian belum ke lapangan ke klinikal belum ya, baru ke puskesmas itu pun cuma 2. Yang lain sudah pernah ke puskesmas, posyandu sudah semuanya. Ya. Tapi kalau posyandu kan umum, kalau per personal kan belum ya. Nanti semoga besok semester 6 kalian bisa tak ajak ke rumah sakit kan mumpung orangnya sedikit 20-an. Kalau angkatan atasnya kan 46. Mau ke rumah sakit pernah penuh bangsalnya kayak orang mau kunjungan gitu loh. Kayak dikira mau apa namanya? Jenguk. Studi tur kok ke pasien gitu. Dulu angkatan pertama saya ajak karena angkatan pertama waktu itu kalau nggak salah cuma 12 sampai 13 anak saja. Angkatan 2017. Saya ajak ke rumah sakit, ketemu pasien ini loh, pasien ini seperti ini, kalau pasien diabetes dirawat, pasien penyakit jantung dirawat itu seperti itu. Kamu mau ngajak ngomong seperti apa kan yo, akhirnya jadi punya empati toh. Itu pasien yang hemodialisa cuci darah itu seperti itu loh kondisinya 5 jam dicuci darah, dia harus tiduran dan yang lain kayak gini kak. Tapi habis itu ada masukan angkatan setelahnya mau saya bawa ke sana lagi nggak boleh karena anaknya 48 nggak bisa kebanyakan nanti bangsalnya penuh pupuk itu belum lagi ngomongnya yo harapin banget. Nah ini mumpung anaknya dikit semoga besok semester 6 saya bisa ngajak kalian biar bisa tahu. Kemudian menyampaikan opsi. Kemudian setelah ngomong banyak gitu ya. As klien feels, inilah yang prosesnya panjang, klien akan curcol. Curhat semua hal. Dan habis itu kita ngasih opsi. Artinya jangan cuma, wes Bapak nggak usah banyak ngomong, ini take this, mana bayar. Ojo. Kasih opsi, Bapak boleh kok nggak makan gula. Kalau memang percaya gula itu bikin Bapak tambah sakit, silakan Bapak bisa minum ini, makan ini, makan ini, makan ini. Mana yang cocok buat Bapak? Saya lebih suka ini. Ya sudah silakan. Paham ya? Jadi yang menentukan pilihan siapa? Klien. Tapi konselor harus punya banyak opsi. Oh nggak bisa makan ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai. Tadi kalau Mbak Anja bilang ada pilihan toh, mana hasil? Ada banyak buah mana yang cocok? Yang bisa Bapak beli apa? Yang Bapak suka apa? Silakan bisa dikonsumsi. Kemudian sampaikan jalan yang realistis. Artinya jangan muluk-muluk. Nanti kalau sama saya bisa turun, Mbak, 10 kg dalam seminggu. Mau nggak? Mau nggak turun 10 kg dalam seminggu, Mbak? Mau? Bisa. Potong kaki. Kan turun. Ya, cepet toh. Diamputasi aja tangannya, potong. Turun. Maka tadi nggak realistis. Bisa, bisa. Mau. Nah itu. Saya selalu ngomong kayak gitu. Saya pengen turun berat badan, Pak. Tapi cepet karena saya mau nikah besok Agustus. Kemarin di Twitter.
Saya mau nikah besok Agustus tapi mau turun berat badan 20 kg, tolong please ahli gizi, ahli diet, bla bla bla, tolong mention. Potong aja kakimu. Ini nggak mungkin lah. Ini sudah dalam waktu 2 bulan, 3 bulan turun sampai 20-30 kg dengan cara yang sehat dan aman, minimal risiko. Saya siap membayar maksimal 5 juta. 5 juta doang gitu. Siapa ya waktu itu tuh? Yang dapat tantangannya Deddy Corbuzier turun. Hah? Nah, kayaknya dia bayar atau siapa itu? Dia bayar ahli gizi. Itu satu kali pertemuan bisa sampai 13 juta. 12 juta, 13 juta. Tapi harus ada garansi berhasil. Dan berhasil bisa yang bayar. Ini uang yang nggak sedikit, rezeki yang banyak kalau bicara tentang berat badan tinggi, berat badan dan turun atau naik berat badan. Sayangnya masih underestimate. Jadi sudahlah bayar 50.000 aja di puskesmas gitu, atau gratis di puskesmas. Ya dapatnya layanan apa adanya. Tapi kalau mau lebih mahal lagi, siap-siap bayar lebih mahal. Tapi jelas ada garansinya. Nah, kalau kalian bisa bermain dengan situ, kalian bisa kaya lewat jalan sebagai seorang tenaga gizi yang buka praktek mandiri besok. Naik turun berat badan itu masalah yang nggak selesai pada perempuan. Dan itu laku, nggak akan selesai. Nah, kemudian sampaikan setelah ada jalan atau ada alasan apa, sampaikan reasonnya. Kayak tadi saya menyampaikan, oh ini loh muncul karena konsumsi ini, konsumsi ini, konsumsi ini. Mekanismenya seperti apa. Kemudian ada rehearsal atau return date, janjian. Minggu depan ketemu lagi ya jam segini. Silakan nanti akan ada assessment ulang. Saya akan mengkaji lagi Bapak, ada perbaikan atau enggak. Nanti kalau ada masalah, Bapak bisa hubungi saya sewaktu. Nangkep maksud saya ya? Ini pendekatan Getter. Ada pendekatan yang lain, saya lewatkan satu. Ada pendekatan Galidra. Singkatan aja. Read, ask, listen, identify, discuss, recommend, ask, make a follow up sama appointment. Sebenarnya sama. Konteksnya sama. Gitu ya. Galidra ataupun tadi, oh maaf, Galidra ataupun tadi ada Getter. Ada lagi sebenarnya setelah itu ada GALPADP. Itu singkatannya. Ini. Greet, ask, listen, prioritize. Masalahnya kan banyak. Apa yang mau diprioritaskan? Kemudian ngasih advice, diskusi, terus kemudian rencana apa selanjutnya. Sama aja sebenarnya, konteksnya sama aja. Nah, ini kalau di sini ini ada beberapa etika di dalam konseling, ya, menyampaikan informasi yang akurat, jangan ngarang. Maaf ya, saya sebenarnya nggak tahu ini kasus pertama saya ya Pak. Jangan ngarang. Kemudian buat sumber informasi atau klien itu confident, percaya diri, nyaman, itu penting. Menghargai otonomi klien. Jadi klien boleh nggak merasa saya kayaknya nggak cocok nih sama konselor ini terus pindah. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, bebas kok menentukan. Kan kalian memberikan pilihan. Klien boleh nggak milih, saya maunya buahnya adalah salak. Boleh nggak? Kamu pada nyaranin banyak, tapi kok mereka milihnya salak, boleh? Boleh, terserah mereka. Yang penting itu masih sesuai. Kemudian, apa yang diharapkan sama klien? Nah, kemudian jangan menyampaikan yang berbahaya secara emosi, finansial, ataupun secara medis, dan fail. Nah, mereka punya hak, mereka punya keinginan, mereka punya perbedaan yang harus diakui. Gitu ya. Ini ada beberapa tips untuk konseling, silakan nanti teman-teman bisa bicara, bisa dibaca, mungkin bisa diterapkan kalau mau menjadi ke depan menjadi konselor yang baik gitu ya. Ini saya lewatkan, ini tadi sudah disampaikan. Terus ini kalau mau melakukan konseling diet, diet untuk apapun, untuk terkait penyakit, untuk ibu hamil, anak kecil, ataupun naik turun berat badan atau apapun itu. Pertama rekomendasinya spesifik, artinya kan diukur personal, ya kan nggak bisa secara komunal. Kemudian pakai URT. Kenapa harus pakai ukuran rumah tangga? Buat ngomong sama klien.
Suster, kalau saya ngomongnya bukan URT, apakah orang akan paham dengan mudah? Nanti makan proteinnya itu 30 gram ya suster, sorry. 50 gram ya suster. G, G. Sampai rumah paham? 50 gram protein. Berarti telurnya 50 gram gitu. Betul? Betul nggak? Kalau saya ngomong, suster, makan proteinnya 50 gram untuk usia kayak kamu. 50 gram. Baik, saya catat. Terus sampai rumah, tadi dibilang proteinnya 50 gram. Sumber protein itu kan daging. Maka saya harus makan daging 50 gram. Betul atau salah? Sudah sampai situ belum? URT. Daging 50 gram adalah protein 50 gram. Betul atau salah? Apa yang betul, apa yang salah, Mbak Dia? Kalau saya ngomong 50 gram protein, diinterpretasikan 50 gram daging, betul atau salah? Salah. 100 gram daging, proteinnya nggak seberapa, nggak sampai 50. Kan gitu. Artinya kalau ngomong 50 gram protein kan harus terdiri dari dapat dagingnya berapa, telurnya berapa, ikan ayam berapa, gitu tuh, tempe tahu berapa, dan yang lain. Nah, saya nggak ngomonginnya itu. Saya ngomongnya langsung protein aja 50 gram. Karbohidrat 300 gram. Lemaknya 40 gram. Ya nggak bisa. Harus pakai URT jelas. Ditransformasi informasinya jadi berapa protein yang harus saya konsumsi dari ayam, dari ikan, telur, tahu, tempe, dan yang lain. Itu kompetensi yang tenaga kesehatan lain nggak bisa. Cuman gizi yang punya kompetensi itu. Ya, jadi dipahami betul. Kemudian boleh pakai food model. Ada yang pernah pegang food model? Buku foto makanan. Sini pakainya food model atau buku foto? Buku foto makanan ya, bukan food model lagi ya. Kalau zaman saya pakainya food model. Jadi tahu makan nasi itu harusnya berapa toh? Ya 150 gram. Seberapa? Ya 150 gram. Ya seberapa banyak? Ini sepiring. Nah, piringmu ada piring gratisan daya, ada yang piring kecil, ada yang piringnya nampan biasa, ada piringnya perindapan. Nah, piringnya perindapan kan gede banget. Sak piringnya beda-beda toh. Harus berapa? Pakai buku foto makanan atau pakai food model. Kalau food model jelas bentuknya. Atau kartu konseling. Itu sebenarnya juga link yang bisa diklik. Nah, nanti disampaikan juga bagaimana cara mengolahnya, cara masaknya bagaimana. Itu juga bisa diperhatikan. Sampai di sini ada yang mau tanya terkait konseling ini, nanti kita akan diskusikan lagi di semester 7. Udah lupa. Ada yang mau tanya? Ada yang pernah tahu kalau kamu orang gizi terus mau konsul dong? Nah, gitu. Ada nggak sudah semester 4 ini tahu, ah, dia kan anak gizi, yuk konsul yuk sama dia yuk. Ada? Ada yang pernah? Walaupun gratis. Ada yang pernah? Enggak laku. Hmm? Pernah, Mbak? Siapa ngomongin apa? Saya miss banyak banget informasi. Kamu sudah bekerja? Sampai hari ini masih bekerja? Di mana? Di restoran. Mana itu? Oh, anggap aja saya tahu. Oke, itu jualan apa? Oke, oke. Pasarnya siapa? Oke, kamu di situ sebagai? Oke, good ones. Saya kan buatkan makanan satu itu pakai daging kan kalau dia juga ada sesi. Oke. Di sesi satu itu aku di tadi itu ada satu keluarga yang aku istri sama anaknya juga. Kemudian saya buatkan makanan saya antarkan dia banyak gitu.
Saya kalau sama mulai itu karena saya pasti apa pun kalau saya bisa Oke. Pengen diet kaitannya apa? kaitannya dia anak-anak itu Terus saya ini saya bilang kalau saya belum bisa tidak yang mungkin saya cuma bisa menyarankan edukasi yang ini itu satu pelajaran IMT Sudah memahami soal konteks IMT. kalau ini segini pekerjanya segini terus saya berikan saja saja Oke. hitungannya nanti yang ini dikurangi yang ini bisa ditambah Oke. sampai situ. Ada tambahan buat dari kamu? Dari mereka ke kamu? Nggak ada. Berarti masih sosial ya sifatnya ya. Oke. Saya bisa diteladani. Saya baru tahu informasi kalau kamu masih bekerja aktif di situ ya Mbak ya. Gitu, Pak. Silakan nanti ditingkatin. Kalau nanti sudah dapat informasi tentang diet dan yang lain, bekalmu lebih banyak, kamu bisa lebih banyak di situ. Sebagai informasi, saya sama teman-teman dilibatkan, saya pribadi dilibatkan dalam pembuatan restoran cukup baik di Sagan. Nanti harapannya teman-teman bisa datang. Fokus kami adalah vegetarian. Jadi pasarnya adalah ekspatriat yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Dan penggiat olahraga, yoga dan yang lain. Jadi memang menengah ke atas. Semuanya kami bikin telur vegetarian, ayam, daging, sapi vegetarian, semuanya, semua vegetarian karena sudah terakreditasi internasional untuk vegetarian diet. So teman-teman, kemungkinan ke depan saya akan membuka peluang untuk magang di situ dan semua makanan di sana sudah saya cek secara gizinya, saya kendalikan, saya pribadi. Jadi harapannya nanti kalau sudah jadi, teman-teman bisa mampir ke sana. Yang saya tawarkan adalah nggak cuman menu makanan ini kalori, karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin ini, serat dan yang lainnya berapa. Nggak cuman itu, tetapi kalau mau konsul nanti bisa hubungi saya di situ. Gitu. Jadi orang sampai sekarang, makin ke sini itu makin banyak yang aware terkait dengan gizi dan kesehatan. Bukan cuma penyakit, tetapi masalah turun berat badan dan yang lain. Dulu adiknya Bu Sinta juga bikin restoran di tempat makan di Nologaten, mau gabung sama saya, mau ajak gabung sama saya, tapi ternyata nggak sustain. Tapi kalau ini restorannya cukup besar. Nanti akan ada 3, 4 di Sagan, di Bintaran, Jakarta, sama Bali. Jadi memang pasarnya cukup besar. Harapannya nanti teman-teman giatlah belajar, giatlah ini dengan baik. Mungkin ke depan karena pasarnya besar butuh banyak tenaga, mungkin saya butuh banyak tenaga dari kalian buat gabung. Daripada mungkin susah cari pekerjaan toh 3-4 tahun ke depan cari pekerjaan bukan hal yang gampang. Ya, nah itu dia. Makanya semoga kita bisa berjodoh lagi di masa depan. Saya senang kalau ada kamu di situ. Kamu mungkin nanti bisa karena pasarnya ke atas, kamu bisa sampaikan klaim, misalnya tenaga gizi nggak masak. Tapi kalau kamu punya keterampilan masak, rezekimu di situ. Kamu bisa selain masak, kamu bisa ngomong banyak tentang apa yang kamu produksi. Yang mungkin teman-teman chefnya kan nggak cuma kamu ya harusnya. Teman-teman yang lain nggak bisa ngomong, tapi kamu bisa ngomong. So kamu punya strata yang lebih tinggi lagi. Ya, semoga bisa kayak gitu. Nah, teman-teman kalau nanti ada yang konsul, ada yang tanya sederhana, tanya ini, tanya itu, sosial, di medsos, nggak bersifat bayar kayak tadi, cuma sekadar sosial, nggak apa-apa. Itu menjadi keterampilan dasar kalian buat ngomong. Saya penting ini karena kalau kamu pinter, nggak bisa komunikasi interpersonal, percayalah sama omongan saya. Golek duit angel. Karena kalau cuma modal IP, IPK, nilainya bagus, itu cuma kunci doang.
buat masuk ke tempat pekerjaan. Seriously, saya udah buktiin ini sama teman-teman saya yang dia selempangannya 2. Paham ya maksud saya, selempangannya 2. Yang tertinggi selempangan 2, yang foto dan yang lain. Cari pekerjaannya lebih susah. Karena apa? Ternyata mereka-mereka yang cenderung mengutamakan kecerdasan, kemampuan komunikasinya ternyata kurang. Padahal tenaga gizi yang dijual kemampuan ngomong sama skill, tapi skillnya bukan skill masak, skill cari-cari info. Nah, itu kan antropometri perawat bikin. Walaupun kita belajar juga biokimia laborat, clinical finding perawat yang ngukur-ngukur. Riwayat pasien ini kadang dokter, gizi cuma 1 doang. Dietary history. Dietary history hanya bisa didapatkan lewat ngomong. Intervensinya nanti ngasih diet. Ngasih diet ya berdasarkan masalah. Ngasih edukasi ngomong. Ngasih konseling ngomong. Kolaborasi ngomong meneh. Jadi mau tidak mau, teman-teman yang selama ini mungkin keep untuk belajar untuk nggak banyak bicara, coba mulai terbuka untuk ngomong. Rezekimu datang dari situ. Ini pegang omongan saya. Rezekimu datang dari situ. Yang bekerja, anak stikes, lulusan stikes ya, mungkin kalian nggak kenal angkatan-angkatan atas toh, yang bekerja pertama kali di BUMN negeri ya, bawahnya Sandiaga Uno kemarin ketika dia di BUMN, namanya Erick Thohir, itu adalah yang lulusnya telat, IP-nya 3 doang dan nggak cerdas menurut saya. Tapi ternyata ketika dia melamar pekerjaan, just langsung BUMN pusat di Pertamina langsung rumah sakit. Sedangkan yang cerdas-cerdas terseok-seok cari. Saya tanya, oh, di Instagram kayaknya masih ada rekamannya saya sama dia IG live bareng, IG-nya Stikes. Saya tanya kenapa? Saya harus banyak ngomong. Interpersonalnya dia bagus, kepercayaan dirinya bagus, padahal nggak pintar. Sorry saya sampaikan itu. Nggak begitu pintar dibanding teman yang lain ya. Tapi ternyata cara ngomongnya baik, komunikasi sama orang baru bagus gitu. Itu buka rezekinya di situ. Sampai sekarang masih bertahan di situ. Teman-teman yang lain jauh lebih di atasnya, agak sedikit terseok. PNS pertama kali justru dari orang yang paling telat, maaf, paling bodoh di kelas. Belum bisa sukses. Sekarang ada di Lurah. Yang kemarin materi paling rendah dia. Paling rendah. Ibarat kata yang cerdas 100, paling biasa 10, dia mungkin minus. Jadi kita tahu kualitas, tapi ternyata jalan hidup nggak ada yang tahu tuh. Kemampuan dia suka bikin konten, dia suka bikin ini itu, dia suka ngomong ke posyandu, ke puskesmas, ke sana sini. Rezekinya datang dari situ. So, saya mengajari teman-teman, IPK penting nggak? Penting. Nilai bagus penting nggak? Penting. Tapi dari semuanya itu, kemampuan kamu ngobrol itu lebih penting. Kemampuan kalian berdua sudah kolaborasi dengan kakak seniornya, itu penting. Itu penting karena teman-teman senior lah yang akan mencarikan pekerjaan buat adik-adiknya. Kalau saya di Undip sampai sekarang gitu. Sampai sekarang saya gabung sama senior-senior, silahkan Dian kalau mau ada lowongan ini di tempatku. Ada banyak teman saya di Mayora. Maka tadi saya bilang Gaki, itu teman saya semua di sana. Gaki, Mayora, Danone, Indofood, Frito-Lay, Indofood biasa, ACS, dan yang gede-gede di Indonesia. Banyak teman saya dari Undip datang, ada jadi supervisor, manager, dan yang lain. So, itu bawa ke adik-adiknya, bawa. Dan itu enggak berdasarkan IPK. IPK cuma kunci masuk ke perusahaan tersebut. Oke, selamat Mbak Dia diterima. Tapi sustainnya, bertahannya kamu di situ, naik dan yang lainnya di situ, kamu berdasarkan kemampuan berbicara, melayani ngomong. Itu kenapa di mata kuliah komunikasi ini menjadi sesuatu yang penting di gizi. Gizi harus belajar komunikasi. Oke, itu alasannya. Nah, ini tawaran saya, silakan sampaikan saya, silakan tawarkan konseling gizi, janjian konseling gizi kepada orang lain di sekitarmu.
hari ini. Ngomongin hal yang simpel aja. Nanti ke depan kalian bisa sampaikan hal yang lebih kompleks lagi, bicara tentang personal, penyakit, bahkan genetik. Oh, genmu kayak gini, kamu pengen gemuk tadi tuh? Oh, genmu kayak gini, oh nggak bisa dengan teman-teman yang lain yang gennya kayak gini. Itu nanti bicaranya lebih detail. Nutrigenomik, nutrigenetik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pas lebih sedikit. Mohon maaf. Terima kasih buat perhatiannya hari ini. Lancar untuk semuanya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Matur nuwun, selamat pagi.